Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio Edi ya. Seperti biasa kita akan bahas indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan kemarin hari ini saya akan bahas juga. Oke, untuk indeks kita ya sudah saya infokan akan kepentok dulu. Kemungkinan akan kepentok ya, memang kepentok nggak naik. Masih kuat lah ya, 6.800 masih jaga ya, oke aja lah. Masih oke kok indeks kita. Ya, masih sangat oke. Ya, 6.800, 6.900 itu area sideways dia sekarang. Masih oke, masih sangat oke. Oke, lanjut ke saham yang saya berikan kemarin, CPRO. Oke, untuk CPRO, bentar. CPRO masih oke ya, masih oke. Sebenarnya masih santai aja sebenarnya. Tapi kalau yang teman-teman yang ambil kemarin di grup rekomendasi, saya sudah infokan, ambil saja di 103 itu maksimal ya. Naik hari ini sampai 106. Jika dieksekusi jual, terjual harusnya 3%. Nggak kejual pun sebenarnya masih sangat oke. Ya masih sangat oke untuk CPRO. Kenapa dia masih dijaga di 100? Masih sangat oke. Tapi kalau turun pun di 98 sebenarnya masih oke. Kalau mau stop loss saja di bawah 98 ya. Jika teman-teman yang pengen hold. Ya, tapi kalau nggak pengen hold harusnya tadi kejual ya. Lumayan 3%, tapi teman-teman yang ambil kemarin di 105 belum terjual harusnya. Karena baru naik satu tick ya. Kalau ditanya masih oke, masih oke. Karena 100-nya masih dijaga, masih oke ya. Ya, 100-nya masih dijaga, masih oke. Ya, toleransi penurunannya di 98 lah ya. Di 98, jika masih bertahan di 98 juga masih masih oke untuk CPRO karena posisinya masih di atas. Posisi CPRO sekarang masih di atas. Intinya dia tidak boleh jebol lebih dari 98 saja. Apalagi sekarang masih dijaga di 100-nya masih oke. Oke, lanjut ke saham yang saya berikan hari ini, yang saya jadikan menu buy close, NRG. Ingat semua menu buy close yang saya berikan atau semua rekomendasi saya berikan itu bersifat disclaimer ya. Tidak ada yang 100% benar. NRG NRG oke lah ya. Oke lah. Target pertama 183, 185. Ya kalau bisa break 186-nya potensi ke 190-an ya. Dia harus break dulu 186. Ya kalau dia bisa break 186 potensi ke 190-an sampai maksimal di 200. Ya maksimal di 200. Batas stop loss, jika mau stop loss saja di 176. Tapi kalau memang mau agak dalam atau mau agak jauh, stop loss jauhnya di 168. Karena selama di atas 168 sebenarnya INRG masih sangat oke, dia masih sangat uptrend posisi sekarang ya. Apalagi masih bertahan di atas 176-nya. Ya kalau tidak mau stop loss terlalu jauh ya di 176 karena kita belinya closing hari ini di 180. Ya. Tapi kalau memang agak jauh di 168. Coba saya hitung dulu. Minus berapa? 168. Ya sekitar 6%. Tapi kalau di 176 tidak lebih dari 2% ya. Itu batas aman dia. Untuk area TP di 183 2%-an sampai 185 itu hampir 3%. Ya kalau BIG 186 potensi ke 190-an sampai 200 lah ya untuk energi. Semoga besok naik ya. Oke. Eh lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Ntar saya ketik dulu. Pertama MITI. Ntar MITI. Kurang menarik ya. Posisinya tidak bagus ya, tidak bagus. Posisi lagi di bawah, sideways di bawah. Support kuat tidak boleh jebol lebih dari 236. Ya, 236 tidak boleh lebih dari itu. Kalau turun 236 berpotensi untuk downtrend bisa ke 220-an. Kalau masih bertahan di atas 236 masih ada potensi ke 250 deh. Itu resist kuatnya di 250. Untuk MITI posisinya kurang menarik sekarang lagi sideways di bawah. Lanjut ke Jekon. Jakarta Cross. Oke. Masih kurang bagus ya, masih sideways di bawah juga. Intinya gini, 76 support kuat 76. Ya, kalau masih bertahan 76 ya ada potensi lah ke 84-nya. Sampai 86 itu resisten kuat.
Posisi J-Count sekarang lagi ke bawah ya, alias sekarang lagi sideways di bawah. Lanjut ke SWOT. Kalau saham-saham yang lagi di bawah saya kurang menarik ya. Kecuali memang dia lagi kelihatan lagi akumulasi. Ya, kita bisa lihat di bandarmologinya kalau mau lihat saham-saham yang diakumulasi. Ya, saham-saham yang diakumulasi itu ciri-cirinya dia lagi sideways. Tapi kita harus cek dulu bandarmologinya seperti apa. Apakah memang bandarnya lagi akumulasi atau tidak. Ya, itu bisa dicek ya. Untuk SWOT, SWOT juga lagi downtrend ya. Posisinya lagi downtrend ya. Ya mungkin akan buat base kalau bertahan di 130-nya, dia akan buat base 130 sampai 140. Yaitu resisten kuat di 140, support kuat di 130. Posisinya lagi kurang menarik untuk sekarang ya. Karena posisinya lagi menurun. Belum ada base kuat untuk sekarang. Ya masih ngetes di 130-nya. Kalau kuat ya mungkin akan sideways dulu. Di bawah. Lanjut ke agro. Agro. Agro masih oke ya, masih oke. Masih sangat oke. Sebenarnya masih sangat bagus selama bertahan di atas 1.400 juga masih oke kok. Ya, agro itu 1.400 kalau masih bertahan ya masih oke. Ya, posisinya memang dia saham-saham tipe saham yang memang suka retest ke bawah ya. Dan sekarang harganya juga cukup terkoreksi agak dalam dari harga dulu-dulunya itu sekitar 2000-an. Sideways dia pada saat itu masih di 1.800-an. Ya sekarang turun terkoreksi lebih dari 1.400-an. Ya, harusnya masih oke. Ya selama di atas 1.400 agro masih oke, potensi masih bisa lah ke 1.500. Kalau bisa break lagi 1.500 akan lanjut kenaikan ke 1.580 sampai 1.600-an untuk agro. Ya posisi masih oke selama bertahan di 1.400. Oke, lanjut ke BBKP. BBKP ya masih oke. Ya masih oke sih sebenarnya, masih oke. Gini, 276, 274 masih bertahan, masih oke, masih bisa retest ke 286 sampai 290. Apalagi kalau bisa break di atas 290, BBKP akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin akan retest dulu di area supportnya di 274, 276, mentok-mentok di 270 ya. Support kuat di 270 untuk BBKP. Lanjut ke JRX. JRS oke, tapi memang sudah lumayan tinggi ya. Tidak tembus 700, ya terkoreksi wajar. Kalau tanya oke, masih oke selama bertahan di 650. Ya, selama bertahan di atas 650, JRX masih oke. Kalau turun pun dia mungkin akan retest ke 620-nya. Ya. Dia turun karena dia memang tidak bisa tembus area resist kuat di 700-nya. Posisi JRX masih uptrend, kemungkinan dia akan buat base dulu. Kemungkinan dia akan sideways dulu di atas. Ya, biasanya seperti itu. Intinya jaga-jaga saja di 650-nya. Kalau break ya kemungkinan akan ke 620. Kalau 620-nya turun juga, kemungkinan akan retest ke 600. Ya karena memang dia sudah cukup tinggi, supportnya masih belum terbentuk sempurna untuk sekarang. Ya, dia belum ada support yang mendukung untuk sekarang. Dia berharap saja 650-nya dijaga. Kalau 650-nya dijaga ya bisa lanjut lagi naik ke 700. Lanjut ke Trin. Ya ini menu scalping tadi jam siang ya. Masih oke, Trin masih sangat oke ya. Tadi Trin sempat turun kita beli, saya bilang masih sangat oke, hold saja. Ya, ya kalau teman-teman hold ya sekarang pengen enggak masih di harga modal ataupun ada yang sudah cuan, ada yang sudah jual tadi. Ya nggak apa-apa. Support kuat, support kuat. Resist kuat di 700. Support sekarang support uptrend di 650. Jaga-jaga saja di 650-nya ya. Kalau ditanya masih oke, dia masih oke selama bertahan di 600. Tapi ya karena ini sudah cukup tinggi untuk sekarang, ya teman-teman boleh dieksekusi kalau tidak bisa break 700-nya. Jangan dipaksa hold karena ini memang sudah tinggi. Kalau koreksi sehat pun ini cukup dalam ya. Bisa ke 530 sampai 600 lah. Itu koreksi sehat dia. Ya.
area resist kuat dia sekarang di 700. Kalau bisa break 700 boleh di hold. Tapi kalau memang tidak mampu break, ya boleh teman-teman eksekusi jual. Ya, untuk sekarang 650 sampai 700. 650 itu support uptrend, 700 itu resisten kuat. Posisi trend sekarang masih sangat oke, masih sangat uptrend. Memang, tapi sekarang posisi memang sudah cukup agak tinggi. Lanjut ke Amar. Amar belum oke, ya, belum oke. Masih sideways masih sideways lah. Kita lihat dulu. 340 support kuat, 340 support kuat, resisten di 356 360 untuk Amar. Masih sideways. Lanjut ke Bukalapak kurang menarik ya, masih kurang bagus. Turun lagi dia mulai downtrend kembali, mulai melanjutkan downtrendnya dia. Ya, kalau ada saham ini ya Anda nggak usah masuk dulu. Yang belum ada saham ini jangan masuk dulu, karena dia fasenya sangat-sangat downtrend. Ya, lebih baik hindari dulu saham-saham yang konsisten turun seperti ini, lebih baik hindari dulu. Support kuat di 340. Kalau jebol ya lanjut lagi turun. Kalau bisa mantul ya mungkin dia akan sideways dulu ke 360, 370, itu area resist. Posisi buka sekarang sangat tidak oke ya, sangat tidak oke. Karena dia masih melanjutkan penurunan, apalagi sekarang tidak bisa naik di atas 370 yang dia lanjut turun. Lanjut ke Asri. Asri, oke bentar ya, lagi loading. Oke lanjut saham lain aja. Lanjut ke Toys dulu. Ini nggak bisa buka soalnya. Toys. Oke, kita Toys dulu. Untuk Toys, posisinya sekarang lagi di persimpangan ya. Lagi di persimpangan support jaga-jaga di 194 sampai 190 itu support kuat. Kalau jebol 190, TOIS akan melanjutkan penurunan ataupun bisa dikatakan mulai downtrend. Tapi kalau masih bertahan di atas 194, 190, kemungkinan akan retest lagi ke 200 sampai 210. TOIS bisa dikatakan aman, ya bisa dikatakan aman kalau dia masih bertahan di area 200-nya. Ya kalau dia bisa break di atas 200, TOIS masih bisa dikatakan aman. Ya, karena sekarang sudah menjadi resisten. 200 sampai 210 itu resisten dari TOIS. Ya, posisi sekarang lagi di persimpangan untuk Toys. Lanjut ke HMSP. HMSP. Hmm, masih oke sebenarnya, masih bertahan di atas. Saya lihat dulu. Ya, masih bertahan di atas 980 ya masih oke lah. Ya mentok-mentok kalau memang batas amannya dia di 960 ya. Apalagi sekarang masih bertahan di 980, masih ada potensi untuk naik lagi, tes lagi di 1000-nya untuk HMSP. Posisi HMSP sekarang cenderung masih oke ya, selama tidak turun lebih dari 960. Lanjut ke saham Asri ya, tadi belum dianalisa Asri. Kenapa hanya Asri nggak bisa dibuka? Nggak mau buka ya, bentar saya lihat dulu di bot. Bentar ya Asri, saya skip dulu bentar ya. Nggak mau buka deh. Lanjut ke BGTG. Oke, bentar, lagi loading. Kurang ya, kurang oke. BGTG kurang oke ya, tidak uptrend. Apalagi sekarang masih di persimpangan cenderung turun ya.
jaga-jaga saja di 220. Kalau 220 break ke bawah, kemungkinan akan downtrend ke 200. Ya, jaga-jaga di 220-nya. Kalau masih bertahan di 220, ada harapan untuk kembali naik ya. Ya, ke 240 deh. 240, 250 itu resisten kuat dari BGTG. Posisi sekarang BGTG cenderung menurun, tapi sekarang belum downtrend. Belum konfirmasi downtrend selama bertahan di 220. Ya, untuk BGTG. Oke, terakhir. Saya buka lagi hasil, kenapa nggak bisa buka ya? Ntar. ASRI ya. ASRI. Atau saya lihat dari bot aja lah ya. Saya bacakan di sini. Ya, karena nggak bisa buka di chat saya bacakan saja. Untuk ASRI masih oke selama bertahan di area 255. Ya, 255, maaf 155. Untuk ASRI, jika masih bertahan di 155, ASRI masih cenderung oke. Ya, apalagi tidak jebol lebih dari 158, ASRI masih oke. Masih ada peluang untuk tes resisten ke 164, 168. Ya, 164, 168 itu resisten kuat dari ASRI. Posisi cenderung uptrend. Ya, masih dikatakan uptrend untuk ASRI-nya. Selama bertahan tidak turun lebih dari 155-nya. Oke ya, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan yang lebih baik lagi setiap harinya. Jangan lupa bersyukur dan menjaga kesehatannya. Oke, terima kasih. Salam cuan.